Tanah air kita sudah kondang sebagai negeri dengan potensi alam, termasuk gugusan pantainya. Tapi mungkin belum banyak potensi pantai Nusantara yang dimanfaatkan secara optimal. Inilah yang mendorong Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga hibrid di Bantul, Yogyakarta. Setelah berjalan hampir 1 tahun, kini manfaat proyek listrik hibrid pun sudah dirasakan warga sekitar. Reporter Topik Antv di Jogja, Santosa Suparman melaporkannya untuk Anda. Pantai Baru Ngentak, Pandansimo, Bantul, Yogyakarta bukan sekadar pantai berpasir putih, ditingkahi birunya laut, semilir angin, dan bermandi sinar matahari. Pantai 20 km di barat daya kota Bantul ini sekarang jadi sumber energi vital bagi warga sekitarnya. Di pantai inilah prototipe energi listrik hibrid terbesar di Indonesia dibangun. Warga setempat lebih mengenalnya sebagai PLTH, alias pembangkit listrik tenaga hibrid. 41 buah kincir angin di sini didesain dengan komposisi satu kincir terbesar berkapasitas 10 kW, 5 kincir berukuran menengah berkapasitas 2 kW, serta 38 kincir berukuran lebih kecil yang berkapasitas 1 kW. Putaran turbin kincir angin inilah yang menghasilkan listrik berarus DC yang dengan menggunakan inverter diubah lagi menjadi listrik berarus AC 220 volt. Saat semilir sang bayu tak menyambangi, kapasitas produksi listrik di PLTH Pandansimo masih tetap berdaya. Berkat panel energi surya berkapasitas 17,5 kW. Energi gabungan yang dihasilkan disalurkan melalui kabel bawah tanah, kemudian disimpan di ruang berisi puluhan aki. Inilah implementasi energi terbarukan yang kini sedang digadang-gadang untuk mengatasi krisis energi. Tak sekadar jadi proyek percontohan, energi hibrid sudah terbukti berdaya guna membantu warga di Pandansimo dan sekitarnya. Salah satunya, Wijianto, petani penggarap yang kini tak lagi khawatir kebun sayuran dan kolam ikannya kekurangan air. Tenaga listrik dari PLTH membantunya menyedot air tanah di sekitar pantai yang dulunya kering rontang. Warga seperti Wijayanto pun semakin diuntungkan karena penggunaan energi hibrid di sini tanpa iuran alias gratis. Lebih irit karena ini ya listrik yang dihasilkan dari PLTH ini kan cuma dari alam, artinya itu dari tenaga surya dan dari kincir, itu artinya tidak memerlukan kita tidak mengeluarkan biaya untuk ke PLN, itu tidak, Pak. Tak cuma petani, nelayan Pandansimo pun kini tak pusing lagi menyimpan hasil melautnya. Listrik hibrid dipakai untuk operasional fasilitas pembuatan es batu berkapasitas hingga 1000 kg batu es per hari. Listrik bahkan mengalir jauh untuk penerangan jalan, kebutuhan rumah tangga, hingga warung di sekitar lokasi wisata Pantai Baru Pandansimo yang hingga kini tak tersentuh jaringan listrik PLN. Dunia pariwisata Pandansimo pun makin menggeliat berkat sentuhan energi hibrid. Pendatang atau wisatawan yang datang itu rasanya lebih enak itu kalau ada listrik, sehingga pulang itu di sini nyampe malam. Kalau sekarang itu alhamdulillah nyampe kadang jam 7, jam 8 sampai jam 9 malam. Kisah sukses pemanfaatan teknologi energi terbarukan di Pandansimo tentunya bisa dijadikan contoh, apalagi sumber tenaga angin dan matahari melimpah di seantero wilayah Indonesia. Kemungkinan bisa dikembangkan, terutama di daerah selatan Jawa itu memungkinkan itu di daerah selatan Jawa, kemudian di daerah NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan, Maluku, itu sangat memungkinkan. Yang pasti, energi hibrid benar-benar mengubah wajah pantai Pandansimo Seranggakan Bantul. Tak hanya jadi tempat wisata, pemanfaatan teknologi tepat guna benar-benar membawa manfaat bagi warga di Pandansimo.
Pemirsa, pembangkit listrik tenaga hibrid atau perpaduan antara tenaga surya dan tenaga angin seperti yang dibangun di Pantai Baru, Pandem Simo, Bantul, Yogyakarta ini ternyata memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat di wilayah ini. Terbukti, sebelumnya mereka belum dapat menikmati listrik, kini sudah dapat menikmatinya, bahkan secara gratis, serta masih banyak manfaat lainnya. Dan tentu hal ini bisa juga dibangun di wilayah lain untuk mengantisipasi terjadinya krisis energi di masa mendatang. Dari Yogyakarta, Santoso Suparman melaporkan.